Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Rasidah dengan NIM 12209193090 dari kelas Statis Ilmu Pengetahuan Sosial 5C. Nah, video kali ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu yang diampu oleh Ibu dosen Dita Hendriani. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran sosiologi yang berjudul Faktor Penyebab Perubahan Sosial kelas 12 semester 1. Langsung saja ke pembahasannya. Faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial bisa disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Berikut penjelasannya. A. Faktor penyebab perubahan sosial yang bersumber dari dalam masyarakat atau dapat disebut faktor internal. Faktor internal ini meliputi 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan oleh berpindahnya penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke daerah lain, misalnya transmigrasi. Perpindahan penduduk tersebut mungkin mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang pembagian kerja, stratifikasi sosial, dan selanjutnya yang mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. 2. Penemuan-penemuan baru. Adanya penemuan baru dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Proses penemuan baru disebut inovasi. Penemuan baru sebagai sebab terjadinya perubahan dibedakan menjadi 2, yaitu discovery dan invitation. Di mana discovery adalah penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan, baik berupa suatu alat baru maupun ide baru yang diciptakan oleh seseorang, individu, atau suatu rangkaian cipta dari individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Invitation adalah penemuan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Nah, demikian discovery bisa menjadi invitation jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru tersebut. Faktor pendorong individu-individu untuk mencapai penemuan-penemuan baru antara lain sebagai berikut. A. Kesadaran dari perseorangan akan kekurangan dalam kebudayaan. B. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan. C. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat. Penemuan baru dalam kebudayaan jasmania atau kebendaan merupakan berbagai macam pengaruh pada masyarakat, yaitu sebagai berikut. Penemuan baru tidak hanya terbatas pada satu bidang tertentu, tetapi juga meluas ke bidang-bidang lain. Contohnya, penemuan radio menyebabkan perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, yaitu pendidikan, agama, pemerintahan, rekreasi, dan sebagainya. Yang kedua, penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga kemasyarakatan ke lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya, ditemukannya bom atom pada masa Perang Dunia II telah mengubah metode perang yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yang ketiga, beberapa jenis penemuan baru dapat pula mengakibatkan suatu jenis perubahan. Contohnya, penemuan berbagai alat transportasi seperti mobil dan kereta api serta alat komunikasi seperti telepon menyebabkan tumbuhnya lembaga banyak pusat kehidupan di daerah pinggiran kota atau sering disebut suburban. Namun, penemuan baru atau penciptaan baru tidaklah mudah mengubah kehidupan sosial manusia tanpa melalui suatu proses difusi. Difusi sendiri adalah persebaran unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat satu ke masyarakat yang lainnya, dan dari warga masyarakat satu ke warga yang lain dari masyarakat yang bersangkutan. Persebaran unsur kebudayaan adalah suatu proses, yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan tersebut oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Faktor internal yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik.
Konflik berasal dari kata Latin yaitu configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga kelompok yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Mengapa konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat? Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Adanya pertentangan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan dapat terjadi antara anggota, antar orang perseorangan, antar orang perseorangan dan kelompok, atau antara kelompok dan kelompok. Pertentangan antar kelompok mungkin terjadi antara generasi tua dan generasi muda. Pertentangan-pertentangan demikian itu kerap terjadi apabila pada masyarakat yang sedang berkembang dari tahap tradisional ke tahap modern. Nah, ada berbagai macam-macam konflik, antara lain konflik antar individu dan kelompok, dan konflik antar kelompok. Nah, poin keempat, faktor internal yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Perubahan dapat terjadi karena adanya pemberontakan oleh kekuatan-kekuatan dalam masyarakat terhadap kondisi yang telah mapan. Contohnya, revolusi Prancis yang merupakan pemberontakan masyarakat kelas bawah yang tertindas terhadap kekuasaan kekerajaan yang bertindak sewenang-wenangnya. Poin B. Faktor penyebab perubahan sosial yang bersumber dari luar masyarakat atau dapat disebut dengan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia. Perubahan dapat disebabkan oleh lingkungan fisik seperti terjadinya gempa bumi, angin topan, dan banjir bandang dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Apabila masyarakat tersebut mendiami tempat tinggalnya yang baru, mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam baru tersebut. Nah, kemungkinan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Sebagai contoh, suatu masyarakat yang mula-mula hidup sebagai nelayan, kemudian meninggalkan tempat tinggalnya karena tempat tersebut dilanda tsunami. Mereka kemungkinan menetap di suatu daerah yang memungkinkan mereka untuk bertani. Hal ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam diri masyarakat tersebut. Misalnya, timbul lembaga kemasyarakatan baru yaitu pertanian. Terkadang sebab-sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik disebabkan oleh tindakan-tindakan dari para warga masyarakat itu sendiri. Misalnya karena penggunaan tanah secara besar-besaran tanpa memperhitungkan lapisan-lapisan humus tanah tersebut. Kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan tidak disertai perhitungan yang matang sering menyebabkan bencana pada masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan penambangan dengan resiko tinggi yang dilakukan dengan pengeboran dalam, apalagi dilakukan di tengah-tengah permukiman penduduk yang padat, akan berisiko terjadinya kebocoran atau polusi.
Hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat yang bersangkutan terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk menetap di wilayah yang lain karena merasa tidak nyaman dan terganggu kehidupannya sehari-hari. Nomor 2. Peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar, baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur kemasyarakatannya. Negara yang menang perang biasanya akan memaksa negara yang kalah untuk tunduk dan takluk menerima semua yang diinginkan oleh negara pemenang, termasuk juga menerima kebudayaannya. Contohnya, negara Irak yang kalah perang menghadapi koalisi pimpinan Amerika Serikat harus menerima ketentuan yang diputuskan oleh Amerika, yaitu memaksakan penerapan sistem demokrasi menggantikan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Nomor 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, yang mana artinya masing-masing masyarakat memengaruhi masyarakat lain, tetapi menerima pengaruh dari masyarakat yang lain tersebut. Apabila hubungan tersebut berjalan melalui alat-alat komunikasi massa seperti radio, televisi, majalah, dan surat kabar, ada kemungkinan pengaruh itu datangnya hanya dari satu pihak, yaitu dari masyarakat yang secara aktif menggunakan alat-alat komunikasi tersebut. Adapun pihak lain hanya menerima pengaruh itu dengan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat lain yang mempengaruhinya. Nah, apabila dua kebudayaan bertemu, sedangkan salah satu kebudayaannya dalam unsur-unsur tertentu mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi, kemungkinan terjadi proses imitasi. Mula-mula unsur tersebut ditambahkan pada kebudayaan asli, akan tapi lambat laun unsur-unsur kebudayaan asli diubah dan diganti oleh unsur-unsur kebudayaan asing tersebut. Nah, contohnya orang-orang Indonesia dewasa ini pada umumnya memakai pakaian yang bercorak barat karena lebih praktis. Mereka jarang memakai pakaian tradisional, kecuali pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya pada upacara-upacara resmi seperti perkawinan. Masuknya pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain dapat dilakukan melalui proses penetrasi atau pemasukan. Adapun macam-macam penetrasi adalah sebagai berikut. 1. Penetrasi damai. Penetrasi damai merupakan proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan dengan jalan damai sehingga penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak akan menimbulkan konflik, tetapi justru memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Selain itu, pengaruh kedua kebudayaan tersebut juga tidak akan menghilangkan sifat atau unsur asli kebudayaan masyarakat setempat. Contohnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Adapun penetrasi damai akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut, yaitu alkulturasi. Alkulturasi yaitu perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu bentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Yang kedua, asimilasi, yaitu bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Yang ketiga, sintesis, yaitu percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dari keduanya. Dua, penetrasi paksa. Penetrasi paksa adalah proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan bersifat merusak,
karena disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan guncangan-guncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang faktor penyebab perubahan sosial. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.